Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pergi ke Bosya melihat bintang. Di perjalanan kulihat Sudir,
kami ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat siang Bapak dan Ibu, GASI The Payroll Service Specialist, penyelenggara jasa penggajian. Sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir untuk webinar kami kali ini. Melayani 114 klien terkemuka di Indonesia, GASI memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagi melalui GASI webinar yang kami rencanakan akan kami lakukan berkala. Dan topik yang akan kita bahas di webinar kami kali ini adalah isu yang selalu menjadi topik perbincangan di komunitas penggajian, yaitu THR sudah dibayarkan, lalu karyawan resign, perusahaan yang rugi atau karyawan yang dirugikan. Telah hadir bersama kami Miftah Dania selaku speaker, dan juga saya, Ridwan, dan Alia selaku moderator. Dan bersama-sama kita akan kupas tuntas hari ini terkait dengan topik tersebut. Sebelum penjelasan perdana diberikan oleh speaker kami, mohon Bapak dan Ibu berkenan izinkan kami rampungkan penjelasan terlebih dahulu, sebelum kemudian kami buka sesi tanya-jawab. Namun demikian, mohon Bapak dan Ibu sudah dapat segera mulai menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu di kolom chatroom sejak bahkan saat ini. Dan di sesi tanya-jawab nanti, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang tidak dapat dan tidak sempat kami kupas di sesi hari ini, dengan senang hati kami akan jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi silahkan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan di kolom chatroom. Lebih banyak pertanyaan yang akan ditanyakan akan lebih mudah bagi kami memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Mohon izin juga untuk mengingatkan bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Baik, kalau begitu pembahasan pertama kita ajukan kepada Miftah. Selamat siang Miftah. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Baik Miftah, sebagai pembuka, penting bagi kita untuk memahami bahwa THR atau tunjangan hari raya bukan sekedar kebijakan internal perusahaan. Dapatkah dijelaskan apa saja regulasi yang menjadi dasar hukum kewajiban pembayaran tunjangan hari raya di Indonesia? Silakan Miftah. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki bahasan utama, izinkan saya untuk membahas terlebih dahulu landasan peraturan terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya atau yang biasa disebut THR, atau pemberi tunjangan hari raya keagamaan memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat seluruh perusahaan. Di sini terdapat beberapa peraturan. Regulasi utama yang mengatur secara khusus adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, yaitu tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Peraturan ini mengatur terkait dengan teknis pembayaran THR, diantaranya adalah definisi dari THR, penerima THR, pemberi THR, hingga sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan atau yang terlambat memberikan tunjangan hari raya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana pada pasal 88 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan hak pekerja untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak, di dalamnya adalah termasuk THR. Kemudian ketentuan mengenai struktur dan komponen pengupahan yang menjadi dasar perhitungan tunjangan hari raya juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Di sini pada pasal 4 ayat 2, tunjangan hari raya dikategorikan sebagai penghasilan non-upah yang merupakan bagian dari kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian pemerintah juga secara berkala menerbitkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan sebagai pedoman teknis pelaksanaan tunjangan hari raya setiap tahunnya, yang biasanya diterbitkan setiap tahun menjelang hari raya yang berisikan penegasan dan jadwal pembayaran tunjangan hari raya. Dengan demikian, tunjangan hari raya merupakan kewajiban normatif perusahaan yang memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhi. Demikian, Mas Ridwan. Baik, terima kasih Miftah. Ya, jadi Bapak dan Ibu, tunjangan hari raya atau THR adalah kewajiban hukum perusahaan yang diatur dalam regulasi ketenagakerjaan dan pelaksanaannya diawasi oleh pemerintah.
Terdapat beberapa regulasi terkait dengan THR, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, dan juga Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang diterbitkan secara berkala menjelang tunjangan hari raya atau THR. Baik, Miftah, selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan tunjangan hari raya keagamaan pada peraturan yang telah dijelaskan sebelumnya? Silakan, Miftah. Baik, Ridwan. Jadi merujuk pada peraturan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu terkait dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Tunjangan hari raya keagamaan adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Kemudian, hari raya keagamaan yang dimaksud adalah yaitu ada Hari Raya Idul Fitri bagi pekerja atau buruh yang beragama Islam, kemudian ada Hari Raya Natal bagi pekerja yang beragama Kristen, Hari Raya Nyepi bagi pekerja atau buruh yang beragama Hindu, kemudian ada Hari Raya Waisak bagi pekerja atau buruh yang beragama Buddha, dan Hari Raya Imlek bagi pekerja atau buruh yang beragama Konghucu. Nah, karena itu, perusahaan wajib memastikan data administrasi keagamaan pekerja tercatat secara akurat agar waktu pembayaran THR tidak keliru. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih, Miftah. Ya, jadi Bapak dan Ibu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Miftah, terdapat beberapa hari raya keagamaan yang berlaku di Indonesia. Dan waktu pembayaran tunjangan hari raya atau THR mengikuti hari raya keagamaan masing-masing dari pekerja. Baik, Miftah. Selanjutnya, sering muncul pertanyaan mengenai siapa saja yang berhak menerima tunjangan hari raya. Apakah hanya karyawan tetap yang berhak mendapatkannya? Lalu bagaimana bagi karyawan magang? Apakah berhak juga untuk mendapatkan tunjangan hari raya? Silakan, Miftah. Baik, jadi terkait dengan pihak yang berhak menerima tunjangan hari raya itu telah diatur juga dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 pada Pasal 2 Ayat 2. Tunjangan hari raya diberikan kepada karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT dengan syarat pekerja atau buruh mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Nah, kemudian tunjangan hari raya keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja. Adapun berdasarkan peraturan tersebut, maka dipastikan bahwa karyawan magang tidak berhak mendapatkan tunjangan hari raya keagamaan. Alasannya karena karyawan magang hanya berhubungan atas dasar perjanjian pemagangan, bukan atas perjanjian kerja. Artinya, bahkan pekerja yang belum genap 1 tahun bekerja tetap berhak menerima tunjangan hari raya secara proporsional sesuai dengan kerjaannya. Demikian, Mas itu. Baik, terima kasih, Miftah. Jadi, Bapak dan Ibu, tunjangan hari raya atau THR merupakan hak seluruh pekerja yang memiliki hubungan kerja sah dan juga telah memenuhi masa kerja minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, Miftah. Selanjutnya, setelah mengetahui siapa saja yang berhak menerima tunjangan hari raya, apa saja ketentuan yang wajib diperhatikan perusahaan dalam proses pembayarannya? Silahkan, Miftah. Baik, terkait dengan ketentuan pembayaran tunjangan hari raya itu telah diatur juga pada Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Untuk detail perhitungan besarannya telah diatur pada pasal 3 ayat 1 huruf A dan B, yang mana untuk pekerja yang telah memiliki masa kerja selama 12 bulan atau lebih secara terus-menerus diberikan sebesar 1 bulan upah. Dan untuk pekerja yang hanya memiliki masa kerja 1 bulan namun kurang dari 12 bulan secara terus-menerus, maka diberikan secara proporsional dengan cara masa kerja dibagi dengan 12 bulan dan dikali 1 kali bulan upah. Kemudian terdapat beberapa peraturan yang dapat menjadi perhatian bagi Bapak dan Ibu di sini. Terdapat beberapa pasal, yaitu pada pasal 4, apabila penetapan besaran nilai tunjangan hari raya keagamaan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai tunjangan hari raya keagamaan,
Sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka tunjangan hari raya dibayarkan adalah berdasarkan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan. Maka berdasarkan aturan ini, tunjangan hari raya boleh lebih dibayarkan, namun tidak boleh kurang dari nilai tunjangan hari raya keagamaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian pada pasal 5 ayat 4 dijelaskan bahwa tunjangan hari raya keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Kemudian pada pasal 7 terdapat ketentuan hak atas tunjangan hari raya hanya dimiliki oleh pekerja dengan status PKWTT yang mengalami PHK terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan. Kemudian pada pasal 10 bagi pengusaha yang terlambat membayarkan tunjangan hari raya keagamaan kepada pekerja atau tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan, maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tunjangan hari raya keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Kemudian, denda tersebut akan dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan buruh atau pekerja yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Namun perlu diketahui juga bahwa terkait dengan pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayarkan THR keagamaan kepada pekerja atau buruh. Nah, kemudian yang terakhir pada pasal 11, pengusaha yang tidak membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenakan sanksi administrasi. Nah, sanksi administrasi yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk sanksi administrasi kita merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016, yaitu pada pasal 2 berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau sebagian atau seluruhnya alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha. Demikian Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Miftah. Jadi Bapak dan Ibu, berdasarkan penjelasan Miftah sebelumnya, ketepatan waktu, bentuk pembayaran, dan juga perhitungan besaran tunjangan hari raya menjadi kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi untuk menghindari sanksi, yang mana terdapat beberapa sanksi seperti teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan juga pembekuan kegiatan usaha. Baik Miftah, selanjutnya, apakah pekerja atau buruh harian lepas berhak mendapatkan tunjangan hari raya? Dan bagaimana mekanisme perhitungan tunjangan hari raya bagi pekerja harian lepas yang sistem pengupahannya tidak tetap setiap bulan? Silakan Miftah. Baik, Tuan. Jadi terkait dengan perhitungan tunjangan hari raya bagi pekerja harian lepas, tetap memiliki dasar hukum yang jelas dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, yaitu pada pasal 3 ayat 3. Untuk pekerja harian lepas, apabila pekerja atau buruh harian lepas tersebut mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu dan telah memenuhi masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih, maka tetap berhak mendapatkan tunjangan hari raya. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat gitu ya. Untuk cara dasar perhitungannya terlihat pada layar gitu ya. Namun perlu diketahui ketentuan upah yang digunakan untuk menghitung tunjangan hari raya pekerja atau buruh harian lepas sedikit berbeda gitu ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Nah, yang kedua, pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa kerja. Nah, metode ini memberikan keadilan bagi pekerja dengan pola upah tidak tetap sekaligus memastikan perusahaan memiliki pedoman perhitungan yang objektif. Demikian, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Miftah. Jadi Bapak dan Ibu, untuk sistem tunjangan hari raya bagi pekerja harian lepas sudah terdapat regulasi tetap yang memberikan formula perhitungan yang jelas dan juga adil.
Sebelum kami melanjutkan kembali, mohon izin mengingatkan bahwa Bapak dan Ibu sudah dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat room sejak bahkan saat ini. Dan di sesi tanya jawab nanti, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan dahulu untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini, dengan senang hati kami akan jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi silakan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan di kolom chat room, karena lebih banyak pertanyaan akan lebih mudah bagi kami memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Masih bersama Miftah, sebelumnya kita sudah membahas terkait siapa saja yang berhak mendapatkan tunjangan hari raya, ketentuan pembayaran tunjangan hari raya, dan juga cara perhitungan tunjangan hari raya. Sekarang kita perlu mengetahui bagaimana cara kita untuk memperhitungkan pajak atas tunjangan hari raya itu sendiri, untuk karyawan aktif maupun karyawan terminasi. Untuk itu, kita perlu mengetahui tarif pemotongan pajak penghasilan 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Jadi, boleh tolong dijelaskan ada tarif apa saja terkait hal tersebut, Miftah? Silakan, Miftah. Baik, Ridwan. Jadi terkait dengan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan dengan sehubungan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi sesuai dengan PP 58 tahun 2023 yaitu pada pasal 2 terdiri atas tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tarif efektif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang terdiri dari tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Sebagaimana yang Bapak Ibu dapat lihat pada slide gitu ya, untuk tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan terdapat 5 lapisan tarif. Itu ada 5%, 15% hingga 35% dengan rentang penghasilan yang berbeda-beda gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya untuk tarif efektif bulanan sebagaimana yang dimaksud pada PP 58 tahun 2023 pada pasal 2 ayat 2 huruf A dikategorikan berdasarkan besarnya penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa dapat lihat gitu ya untuk tarif kategorinya itu ada kategori A yang diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak TK0 sebesar 54 juta, TK1 dan K0 yaitu sebesar 58,5 juta. Kemudian untuk kategori B yaitu diterapkan atas PTKP TK2 dan K1 sebesar 63 juta dan TK3 dan K2 sebesar 67 juta, 5 juta. Kemudian kategori C yang itu diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak yaitu status K3 yaitu sebesar 72 juta. Kemudian selanjutnya untuk tarif efektif harian yaitu terdapat dua kategori yaitu penghasilan kurang dari 450.000 dikenakan tarif 0% yaitu jadi untuk tarifnya dikalikan dengan penghasilan bruto harian, kemudian penghasilan di atas 450.000 sampai dengan 2.500.000 dikenakan tarif 0,5% yaitu lalu dikalikan dengan penghasilan bruto hariannya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa lihat untuk kategori tarif efektif rata-rata berdasarkan kategori A di sini tadi sudah saya jelaskan untuk teks status TK0, TK1 dan K0. Kemudian untuk kategori B di slide selanjutnya itu untuk PTKP di TK2, K1, TK3 dan K2. Kemudian untuk yang terakhir di kategori C itu ada di K3. Demikian Mas Ridwan. Baik, terima kasih Miftah. Ya, jadi Bapak dan Ibu, terdapat dua tarif, yaitu tarif pasal 17 ayat 1 yang merupakan tarif progresif. Tunjangan hari raya bisa meningkatkan lapisan tarif, dan saat karyawan resign, total penghasilan tetap dihitung secara tahunan sehingga bisa menimbulkan potensi selisih lebih bayar ataupun selisih kurang bayar. Lalu yang kedua ada tarif efektif rata-rata atau TER, di mana ini berlaku secara bulanan.
dan dibagi berdasarkan kategori A, B, dan juga C yang dilihat dari status PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Di mana TER ini membantu penyederhanaan perhitungan pajak pada level bulanan. Baik, selanjutnya Miftah, bagaimana konsep dasar perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap, khususnya terkait penggunaan tarif efektif bulanan atau TER, dan perhitungan masa pajak terakhir? Silakan Miftah. Baik, Rituan. Jadi dalam skema terbaru yaitu perhitungan menggunakan TER, perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap terbagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu perhitungan bulanan menggunakan tarif efektif bulanan dan perhitungan masa pajak terakhir Desember atau saat karyawan resign gitu ya. Jadi pada perhitungan bulanan, komponen yang diperhitungkan yaitu meliputi penghasilan teratur bulan berjalan, kemudian ditambahkan dengan penghasilan tidak teratur bulan berjalan, lalu ditambahkan dengan iuran perusahaan dari BPJS Kesehatan 4%, yaitu dengan dikali base 12 juta, kemudian ditambahkan dengan iuran perusahaan JKK dan JKM. Nah, setelah itu kemudian untuk perhitungannya yaitu total penghasilan bruto yang langsung dikalikan dengan tarif efektif bulanan untuk mendapatkan PPh pasal 21 terutang setiap bulan. Skema ini dibuat untuk menyederhanakan perhitungan pajak bulanan. Jadi setelah mendapatkan total penghasilan bruto, Bapak Ibu bisa dikategorikan gitu ya untuk karyawan tersebut masuk dalam tax status apa, lalu masuk dalam tarif kategori yang mana seperti itu. Nah, namun pada perhitungan masa pajak terakhir gitu ya untuk pendekatan menjadi berubah. Jadi untuk perhitungannya bisa Bapak Ibu lihat pada slide yang untuk bagian sebelah kanan. Seluruh penghasilan dari Januari sampai dengan Desember atau bulan terakhir itu digabungkan. Kemudian dikurangkan dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto yaitu maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Kemudian ditambahkan dengan iuran pensiun dan zakat. Setelah itu didapatkan penghasilan neto setahun, setelah mendapatkan neto setahun, kemudian dikurangkan dengan PTKP dan didapatlah penghasilan kena pajak. Setelah mendapatkan penghasilan kena pajak, kita kenakan tarif progresif sesuai dengan ketentuan pasal 17. Lalu didapatlah PPh pasal 21 terutang selama setahun. Kemudian untuk PPh pasal 21 masa pajak terakhir yaitu PPh pasal 21 setahun yang kemudian dikurangi dengan PPh pasal 21 yang telah dibayarkan dari Januari sampai dengan November, selisihnya menjadi kurang bayar atau lebih bayar di masa pajak terakhir. Demikian Mas Ridwan dan Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Miftah. Jadi Bapak dan Ibu, dapat disimpulkan bahwa perhitungan bulanan bersifat sederhana menggunakan TER atau tarif efektif rata-rata. Namun pada akhir tahun atau saat karyawan resign, dilakukan perhitungan ulang secara tahun menggunakan tarif pasal 17 yang bisa berpotensi menimbulkan selisih pajak. Sebelum kami melanjutkan kembali, mohon izin mengingatkan bahwa Bapak dan Ibu sudah dapat mulai menuliskan pertanyaan di kolom chatroom sejak bahkan saat ini. Dan di sesi tanya jawab nanti, kami akan pilih pertanyaan yang paling banyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini, dengan senang hati kami akan jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi silahkan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan di kolom chatroom, karena lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Selanjutnya kita beralih ke speaker kita berikutnya, yaitu Nia. Selamat siang Nia. Siang, Ridwan. Baik Nia, bisakah dijelaskan contoh perhitungan pajak untuk pegawai tetap menggunakan tarif efektif bulanan atau TER, serta perhitungan untuk masa pajak terakhirnya dengan tipe pajak gross? Silakan Nia.
Baik, terima kasih Ridwan. Jadi berikutnya setelah kita mengetahui konsep berhitung dari bulanan menggunakan TER, selanjutnya yaitu contoh perhitungan pajak TER dengan tambahan THR dengan tipe pajak gross. Jadi pembayaran THR ini sebagai informasi, pembayaran THR ini memiliki dampak signifikan karena dikategorikan sebagai penghasilan tidak teratur yang langsung menambah penghasilan bruto dalam satu bulan. Kita ke contoh pertama, yaitu contoh perhitungan pajak TER tanpa THR. Pada kondisi contoh pertama ini adalah tanpa adanya THR, di mana perhitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penghasilan bruto bulanan karyawan A dengan teks status K2 dan juga memiliki penghasilan uh, di bulan Maret berupa gaji pokok, tunjangan tetap, dan juga iuran premi yang dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga dihasilkan penghasilan bruto sebesar 40 juta 40.696.000 rupiah. Dan dari penghasilan bruto tersebut, kemudian dikenakan tarif efektif rata-rata sebesar 15%. Dan tarif efektif rata-rata ini yaitu kita merujuk pada teks status K2 dan juga tabel TER yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sehingga pada bulan Maret, pajak bulanannya yaitu sebesar 6.104.400 rupiah. Dan untuk contoh perhitungan yang kedua, yaitu perhitungan pajak TER dengan tambahan THR dengan tipe pajak gross. Jadi ketika THR dibayarkan pada bulan Maret 2026 pada contoh soal, yaitu terjadi peningkatan signifikan pada penghasilan bruto karyawan, di mana sebelumnya sebesar 40 juta menjadi 80.696.000 rupiah. Kemudian dari penghasilan bruto tersebut dikalikan dengan tarif TER sebesar 23%. Dan dengan contoh pada 1 dan 2 ini, kita melihat yaitu dampak langsung yang terjadi, yaitu perubahan tarif yang sebelumnya dari 15% menjadi 23%. Sehingga pada pajak bulan Maret dengan THR, pajaknya yaitu sebesar 18.560.080 rupiah. Dan untuk pajak bulan Maret tanpa THR ini sebesar 6.104.400 rupiah. Dan untuk pajak bulan Maret dengan tambahan THR-nya yaitu sebesar 12.455.680 rupiah. Baik, kemudian kita memasuki ke contoh berikutnya yaitu perhitungan pajak TER dengan tambahan THR dan juga bonus. Masih sama dengan tipe pajak gross. Untuk komponennya juga masih sama, yaitu gaji pokok, tunjangan tetap, dan juga iuran premi. Namun di sini terdapat penghasilan tambahan berupa bonus, yaitu sebesar 30 juta rupiah, sehingga total penghasilan brutonya menjadi 110.696.000 rupiah. Dan dapat kita lihat juga dari contoh apabila hanya terdapat tambahan THR, yaitu tarif efektifnya 23%. Namun, jika penghasilan karyawan A ditambah dari THR dan juga bonus, penghasilannya meningkat dan ini berimpact pada tarif efektifnya, yaitu menjadi 25%. Sehingga pajak bulan Maret dengan bonus dan THR, yaitu sebesar 27.674.000 rupiah. Dan pajak bulan Maret atas tambahan THR saja itu sebesar 12.455.680 rupiah dan atas tambahan bonusnya saja yaitu sebesar 15.218.320.320 rupiah. Sekian Ridwan. Baik, terima kasih Nia. Jadi Bapak dan Ibu, bisa disimpulkan bahwa perhitungan pajak TER dengan tambahan tunjangan hari raya atau THR ataupun bonus sangat berpengaruh pada besaran tarif dibandingkan dengan perhitungan pajak TER tanpa tunjangan hari raya ataupun bonus. Dan total pajaknya menjadi tanggungan karyawan karena menggunakan tipe pajak gross. Baik Nia, selanjutnya apakah terdapat implikasi perhitungan TER terhadap masa pajak terakhir dengan tipe pajak gross? Silakan Nia.
Baik, terima kasih Ridwan. Untuk implikasinya, kita juga merujuk kepada perhitungan TER terhadap pajak masa terakhir gross, di mana terdaftar pada PER 16 PJ tahun 2016 dan juga PMK 168 tahun 2023. Dan untuk mengetahui apakah terdapat implikasi, kita juga merujuk pada contoh perhitungan berikut ini. Untuk contoh perhitungannya yaitu pada kondisi karyawan finalisasi atau resign pada 31 Maret tahun 2026. Untuk komponennya masih sama, yaitu terdapat gaji pokok, tunjangan tetap, iuran premi, dan juga THR dan bonus. Dan dari komponen penghasilan tersebut didapatkan penghasilan bruto setahunnya sebesar 192.088.000 rupiah. Lalu dikurangi dengan total pengurang sebesar 4.232.589 sehingga didapatkan penghasilan neto setahun sebesar 187.855.411. Kemudian untuk mengetahui pajak penghasilannya itu yaitu kita kurangi dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP sebesar 67.500 sehingga PKP-nya sebesar 120.355.411 rupiah. Kemudian untuk mengetahui pajak setahunnya, kita kalikan dulu terlebih dahulu menggunakan tarif pasal 17 atau tarif progresif, di mana terdapat dua tarif, yaitu 5% dikali 60 juta dengan total pajaknya yaitu 3 juta dan juga pada tarif kedua yaitu 15% dikali 60.355.411 totalnya yaitu 9.053.312 rupiah sehingga pajak setahun yang dihasilkan adalah 12.053.312 rupiah. Kemudian kita merujuk pada pajak bulanannya, di mana pajak bulanannya ini mempunyai penghasilan bruto masing-masing 40.696.000 rupiah yang kemudian dikalikan dengan tarif TER sebesar 15%, sehingga pada pajak bulan Januari dan bulan Februari masing-masing sebesar 6.104.400 rupiah. Dan untuk menghitung pajak bulan Maret 2026-nya, kita hitung dari pajak setahun dikurang dengan pajak bulan Januari sampai bulan Februari, sehingga dihasilkan total pajak bulan Maret sebesar minus atau negatif 155.488 rupiah. Dan dengan simulasi ini atau angka minus 155.000 ini berarti terdapat pengembalian pajak pada masa pajak Maret 2026. Dan sebagai pengingat juga, pada situasi jika karyawan bekerja kembali pada tahun pajak yang sama dan nantinya dia tidak menghitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya pada perusahaan, eh, nantinya ini akan berpotensi terjadinya kekurangan pembayaran pajak ketika karyawan tersebut melakukan pelaporan pajak orang pribadi. Dan pada tipe pajak gross ini dapat diketahui bahwa eh, pengembalian yang terjadi ini nantinya akan dikembalikan kepada karyawan. Dan untuk penghitungan secara setahunnya, jadi pada bulanannya itu pajaknya yang sebelumnya belum bersifat fix karena nantinya ketika setahun akan dihitungkan kembali sehingga kelebihannya ini nanti akan dikembalikan kepada karyawan. Sekian Ridwan. Baik, terima kasih Nia. Jadi Bapak dan Ibu, ketika karyawan mendapatkan penghasilan berupa bonus atau tunjangan hari raya, tentunya akan mengakibatkan peningkatan penghasilan bulanan dan juga pajaknya. Sehingga dalam perhitungan tipe pajak gross terdapat potensi kelebihan bayar pajak. Dan kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada karyawan. Sebaliknya,
Jika terjadi kurang bayar pajak, maka kekurangan bayar pajak tersebut akan ditanggung karyawan. Baik, selanjutnya nih ya, terkait perhitungan pajak dengan tipe pajak gross sudah dijelaskan oleh Nia sebelumnya. Selanjutnya, bisakah dijelaskan contoh perhitungan pajak untuk pegawai tetap menggunakan tarif efektif bulanan atau TER, serta perhitungan untuk masa pajak terakhir dengan tipe pajak net? Silakan Nia. Baik, terima kasih Ridwan. Baik, jadi untuk contoh perhitungan selanjutnya yaitu perhitungan pajak TER tanpa THR dengan tipe pajak net. Pada tipe pajak net, di sini artinya perusahaan menanggung pajak karyawan, sehingga penghasilannya nanti yang diterima karyawan adalah nilai bersih atau take home pay-nya sudah tidak dipotong lagi oleh pajak. Dan pada contoh perhitungan tanpa THR ini masih dengan karyawan A dengan tax status K2 dengan gaji pokok sebesar 30 juta, tunjangan di sini terdapat tunjangan pajak, terdapat tunjangan tetap juga, dan juga terdapat iuran premi yang dibayarkan oleh perusahaan. Dan untuk total penghasilan brutonya yaitu sebesar 49.331.325 rupiah. Dan kemudian dikalikan dengan tarif efektif rata-rata sebesar 17%, sehingga dihasilkan pajak bulan Maretnya yaitu sebesar 8.335.325 rupiah, yang dimana ini merupakan angka untuk tunjangan pajak juga. Dan untuk contoh yang kedua yaitu perhitungan pajak TER dengan tambahan THR. Masih dengan karyawan A dan tax status K2. Dan untuk komponennya juga masih sama, namun di sini terdapat penghasilan tambahan yaitu pembayaran THR sebesar 40 juta rupiah. Sehingga penghasilan bruto yang didapatkan oleh karyawan A yaitu 106.178.947 rupiah. Kemudian dikalikan dengan tarif efektif rata-rata sebesar 24%, sehingga dihasilkan pajak bulan Maret dengan tambahan THR sebesar 25.482.947 rupiah. Dan dari penghitungan ini diketahui bahwa pajak bulan Maret 2025 tanpa THR-nya itu sebesar 8.335.325 rupiah, dan pajak bulan Maret 2026 atas tambahan THR-nya yaitu sebesar 17.147.622 rupiah. Kemudian contoh berikutnya yaitu perhitungan pajak TER dengan tambahan THR dan bonus. Oke, untuk contoh perhitungan pajak TER dengan tambahan THR dan bonus, di sini untuk komponennya pun masih sama, namun untuk diketahui saat THR dan bonusnya ditambahkan, maka dapat kita lihat langsung penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan A juga bertambah atau meningkat, yaitu menjadi 149.589 rupiah. Kemudian dikalikan tarif TER sebesar 26%, di mana jika hanya mendapatkan THR, tarif pajak yang dikenakan oleh perusahaan ke karyawan A yaitu hanya 24%. Namun ketika terdapat penghasilan tambahan berupa THR dan bonus, maka tarif pajaknya meningkat menjadi 26%. Hal ini terjadi karena seiring bertambahnya penghasilan bruto, maka akan meningkatkan juga tarif pajak yang dikenakan untuk perhitungan pajaknya. Dan untuk pajak bulan Maret 2026 dengan bonus dan THR untuk karyawan A yaitu sebesar 38.893.188 rupiah. Dan kita juga dapat lihat bahwa pajak bulan Maretnya atas tambahan THR-nya saja yaitu 17.147.622 rupiah, dan juga untuk pajak bulan Maret atas tambahan bonusnya saja sebesar 21.745.566 rupiah. Sekian Ridwan. Baik, terima kasih Nia. Ya, jadi Bapak dan Ibu, berdasarkan penjelasan Nia sebelumnya,
bisa kita pahami bahwa terdapat perbedaan tipe perhitungan pajak dengan tipe gross dan juga dengan tipe net, di mana pada perhitungan tipe pajak net terdapat tunjangan pajak yang akan meningkatkan penghasilan bruto karyawan, yang nantinya juga akan meningkatkan tarif yang akan dikenakan atas penghasilan karyawan. Selanjutnya nih ya, bagaimana implikasi perhitungan TER terhadap pajak masa terakhir dengan tipe pajak net? Silahkan nih ya. Baik, terima kasih Ridwan. Jadi untuk implikasi perhitungan TER terhadap pajak masa terakhir dengan tipe pajak net, kita lakukan dengan contoh perhitungan kembali yaitu pajak finalisasi karyawan yang berhenti pada 31 Maret tahun 2026. Komponennya masih sama dengan tambahan THR dan juga bonus, lalu dihitungkan penghasilan bruto setahunnya yaitu sebesar Rp206.273.800. Kemudian dikurangi dengan total pengurang sehingga penghasilan neto setahunnya yaitu Rp202.041.211. Kemudian dikurangi lagi dengan PTKP yaitu sebesar Rp67.500.000 sehingga didapatkan pajak penghasilan kena pajaknya sebesar 134.541.211 rupiah. Kemudian dari total PKP tersebut dikalikan dengan tarif pasal 17 atau tarif progresif, di mana di sini terdapat dua tarif yaitu dikalikan dengan 5% dan juga 15%. Dan kemudian kita ketahui bahwa total pajak setahunnya jika sudah ditotalkan yaitu sebesar Rp14.181.182. Dan untuk pajak bulan Januari dan bulan Februarinya yang kita ketahui bahwa penghasilan brutonya itu sebesar Rp40.696.000, maka di sini untuk pajak bulanannya yaitu masing-masing Rp8.335.325, yang dimana ini dikalikan 2 menjadi Rp16.670.651. Kemudian untuk mengetahui pajak bulan Maret tahun 2026-nya, maka kita dapat menghitungkan dengan rumus pajak setahunnya dikurangi dengan pajak bulan Januari sampai bulan Februari, sehingga didapatkan hasilnya yaitu minus Rp2.489.469. Jadi dengan simulasi ini, angka minus Rp2.489.469 ini berarti terdapat pengembalian pajak pada masa pajak Maret kepada perusahaan. Jadi jika kita merujuk pada topik webinar kita hari ini yaitu THR sudah dibayarkan dan karyawan resign, perusahaan yang rugi atau karyawan yang dirugikan, maka untuk tipe pajak net di sini adalah perusahaan yang menanggung seluruh pajak melalui mekanisme gross up. Dan pada contoh perhitungan bulanan dan masa pajak terakhirnya, ini juga terlihat perubahan tarif yang terjadi. Hal ini nantinya akan berpotensi meningkatkan beban pajak atas THR atau bonus seiring dengan meningkatnya penghasilan brutonya yang didapatkan tiap bulannya. Sekian, Tuan. Baik, terima kasih nih ya. Jadi Bapak dan Ibu, pada perhitungan tipe pajak net, perusahaan akan menanggung seluruh pajak karyawan. Sehingga apabila terdapat penghasilan tunjangan hari raya ataupun bonus, akan meningkatkan tarif dan juga pajak karyawan, yang nantinya akan berpengaruh pada beban perusahaan secara signifikan. Jelang saya minta Miftah untuk memberikan rangkuman ringkas dan kesimpulan atas bincang-bincang kita hari ini. Mengingatkan kembali, Bapak dan Ibu tersisa beberapa menit untuk tuliskan pertanyaan di kolom chatroom. Pertanyaan yang terbanyak ditanyakan akan kami prioritaskan untuk kami bedah bersama-sama, dan pertanyaan yang tidak sempat terjawab di sesi hari ini, dengan senang hati kami akan layani di one-on-one session yang waktunya terpisah dan bisa kita sepakati bersama. Baik, Miftah, bisa dijelaskan atau diberikan rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang tips and tricks penggajian hari ini? Silakan, Miftah.
Baik, Bapak dan Ibu, terkait dengan rangkuman dan kesimpulan pada webinar kita di hari ini, yaitu adalah tambahan tunjangan hari raya dan bonus itu dapat meningkatkan penghasilan bruto yang berpotensi atas kenaikan tarif TER dan pajak terutang. Kemudian dalam perhitungan tahunan atau finalisasi atas karyawan yang telah berhenti bekerja akan dihitung ulang seluruh penghasilan dan pajak yang kemudian akan berpotensi terdapat kelebihan bayar pajak. Kemudian, bila pajak dibayarkan dengan sistem gross, maka kelebihan bayar pajak akan dikembalikan kepada karyawan, dan bila tipe pajaknya adalah net, maka kelebihan bayar pajak akan dikembalikan ke perusahaan. Kemudian, untuk jika pindah tempat kerja tanpa menggabungkan data penghasilan dari perusahaan lama dan baru, maka saat lapor SPT tahunan berpotensi terdapat kekurangan bayar pajak. Kemudian untuk karyawan yang menerima THR atau bonus dan kemudian resign tidak otomatis dirugikan asalkan ada finalisasi pajak yang benar. Nah, Bu, Bapak Ibu dapat menghitung sendiri gitu ya untuk menghitung pajak itu bisa dapat mengakses ke kalkulatorpajak.co.id yang dapat Bapak Ibu lihat pada tampilan layar Zoom ini. Demikian Mas Ridwan dan Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Miftah atas kesimpulan yang diberikan. Iya, Bapak dan Ibu, mohon izin mengingatkan bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti webinar kami hari ini sekurang-kurangnya 1 jam. Dan juga sertifikat kehadiran ini bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti GASI Payroll NHR Connect. Bagi Bapak dan Ibu yang belum mengikuti GASI Payroll NHR Connect, Bapak dan Ibu bisa mengklik link yang kami bagikan pada kolom chatroom atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu. Dan izinkan kami mengundang Bapak dan Ibu untuk mengikuti webinar kami selanjutnya yang kami rencanakan pada 6 Mei 2026 dengan topik terpilih, yaitu bagaimana cara klaim jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Lalu Bapak dan Ibu bisa mengikuti produk demo kami yang kami jadwalkan setiap hari Senin pukul 3 sore sampai dengan pukul 4 sore. Dan Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui link yang kami bagikan pada kolom chatroom atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu. Selanjutnya, bila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai produk kami, Bapak dan Ibu bisa menghubungi melalui kontak info yang kami bagikan pada kolom chatroom atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, kita jelang sesi tanya jawab. Rekan saya, Alia, akan bacakan pertanyaan terpilih untuk kita bahas bersama-sama. Silakan, Alia. Baik, terima kasih Ridwan. Terima kasih Bapak dan Ibu atas pertanyaan yang sudah diberikan. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan terpilih yang sudah Bapak dan Ibu ajukan pada kolom chatroom. Jadi yang akan kita bahas bersama dan dijawab bersama pada sesi kali hari ini. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama dari Ibu Cecil. Pertanyaannya adalah bagaimana pembayaran THR untuk karyawan yang memeluk agama selain agama yang diakui di Indonesia? Silakan rekan-rekan. Baik, terima kasih Ibu Cecil atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana pembayaran THR untuk karyawan yang memeluk agama selain agama yang diakui di Indonesia? Jadi, kita merujuk lagi kepada pengertian dari THR itu sendiri, yaitu di mana pengertiannya adalah pendapatan non-upah yang dibayarkan oleh pengusaha dan juga diberikan kepada karyawan atau keluarganya sebelum perayaan Hari Raya Keagamaan. Sementara itu, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 juga mengatur tentang tunjangan hari raya atau THR yang juga memiliki regulasi lain. Jadi, ketika terjadi kesepakatan antara pengusaha dan karyawan, maka bisa mendapatkan THR tidak sesuai pada hari raya keagamaannya. Dan yang terpenting adalah hal ini harus dituangkan dalam perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan yang telah disepakati bersama, karena hal itu memungkinkan pekerja dengan agama selain agama yang diakui di Indonesia ini untuk mendapatkan tunjangan hari raya atau THR. Seperti itu, Ibu Cecil.
Baik nih ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi untuk karyawan yang memeluk agama selain agama yang diakui di Indonesia itu bisa menerima THR pada hari raya keagamaan lainnya, asalkan hal itu sudah tertuang di perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Diatri. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan menggunakan perhitungan THR yang berbeda dengan aturan? Silakan rekan-rekan. Baik, Bapak dan Ibu, jadi pada prinsipnya gitu ya untuk perusahaan tidak diperkenankan menetapkan perhitungan tunjangan hari raya yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali apabila ketentuan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar bagi pekerja. Nah, sesuai dengan ketentuan mengenai tunjangan hari raya di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 itu ya. Jadi yang mengatur antara lain adalah pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak atas THR sebesar 1 bulan upah. Kemudian pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan menerima tunjangan hari raya secara proporsional sesuai dengan masa kerja dan pembayaran THR wajib dilakukan paling lambat 7 hari gitu ya. Dengan demikian perusahaan hanya dapat menerapkan kebijakan perhitungan THR yang berbeda apabila nilainya lebih tinggi atau lebih menguntungkan dibandingkan dengan ketentuan minimum atau diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dengan ketentuan yang lebih baik bagi pekerja. Demikian Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Mifta atas jawabannya. Jadi Bapak dan Ibu diperbolehkan untuk menggunakan perhitungan yang berbeda dari aturan asalkan angka yang diberikan itu memberikan manfaat lebih untuk karyawan atau dalam artian tidak lebih rendah dari peraturan yang mengatur. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bayu. Bagaimana perhitungan THR untuk karyawan yang unpaid? Silakan rekan-rekan. Baik, jadi terkait dengan karyawan unpaid gitu ya, merujuk pada pasal 4. Perhitungan karyawan unpaid lebih untuk menetapkan besaran nilai THR keagamaan dapat disesuaikan dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan. Nah, artinya perhitungan untuk karyawan unpaid leave dapat dihitungkan secara full tanpa melihat unpaid leave karyawan tersebut atau tidak dihitungkan gitu kan besaran THR pada saat karyawan tersebut unpaid leave. Demikian Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Mifta. Jadi untuk karyawan unpaid, perhitungan THR-nya bisa kita hitungkan periode unpaid-nya atau tidak itu tergantung dari peraturan perusahaan atau peraturan perjanjian kerja bersama antara karyawan maupun perusahaan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak Kiki, apakah diperbolehkan untuk karyawan yang terminate langsung diberikan THR tanpa melihat minimal 30 hari sebelum hari raya saat terminat tersebut? Silakan rekan-rekan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, apakah diperbolehkan untuk karyawan yang terminate langsung diberikan THR tanpa melihat minimal 30 hari sebelum hari raya? Jadi, kita merujuk untuk menjawab ini kita merujuk lagi ke Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR atau tunjangan hari raya, di mana hak atas THR ini hanya dimiliki oleh pekerja dengan status tetap perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT yang mengalami PHK terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan. Namun, jika perusahaan tetap ingin memberikan THR, maka itu dilihat dari minimal 30 hari sebelum hari raya. Jadi hal tersebut diperbolehkan dengan merujuk kepada perjanjian kerja perusahaan atau peraturan perusahaan dan juga perjanjian kerja bersama. Jadi hal itu diperbolehkan namun tetap merujuk pada peraturan yang berlaku. Sekian.
Baik Nia, terima kasih atas jawabannya. Eh, jadi untuk karyawan yang terminate, jadi bisakah karyawan terminate itu dikasih THR? Jadi tanpa melihat tanggal terminate-nya mungkin 2 minggu sebelum hari raya itu diperbolehkan, asalkan itu tidak menyimpang dari peraturan dan sudah tertuang di peraturan perusahaan ataupun peraturan perjanjian kerja antara karyawan tersebut dan perusahaan. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Firdianti, adakah perbedaan perhitungan pajak antara peraturan sebelumnya dengan peraturan yang saat ini berlaku untuk karyawan yang join di tengah tahun? Silakan rekan-rekan. Baik, Bapak dan Ibu, jadi terkait dengan peraturan sebelumnya gitu ya, perhitungan pajaknya disesuaikan dengan masa perolehan karyawan. Namun untuk saat ini dalam perhitungan pajak bulanan menggunakan TER yang terbaru, sudah tidak lagi melihat masa perolehan karyawan, dan hanya berfokus kepada total penghasilan bruto di bulan berjalan dan teks status karyawan yang menentukan untuk masuk dalam kategori A, B atau C. Kemudian untuk total penghasilan brutonya ini di bulan berjalan, eh, yang bersangkutan langsung dikalikan dengan tarif yang sesuai dengan teks status dan nilai dari bruto karyawan tersebut. Jadi untuk peraturan saat ini gitu ya, tidak melihat dari masa karyawan joinnya di mana, seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Mifta atas jawaban yang diberikan. Jadi, apakah ada perbedaan perhitungan pajak antara peraturan sebelumnya dengan peraturan saat ini untuk karyawan yang join di tengah tahun? Nah, jadi untuk peraturan sebelumnya itu kan kita tuh menghitungkan masa perolehan. Namun untuk peraturan sekarang dengan menggunakan tarif efektif rata-rata, jadi kita hanya melihat melihat bruto di bulan berjalan untuk penghitungan pajak di bulan berjalan. Mungkin kita bisa lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lucy Permatahati. Pertanyaannya adalah, jika karyawan tersebut resign di bulan Maret dan mendapatkan THR serta bonus seperti contoh yang diberikan, lalu karyawan tersebut bekerja kembali, apakah pasti akan kurang bayar saat lapor SPT pribadi? Dan apakah bisa tidak menjadi kurang bayar? Silakan rekan-rekan. Baik, terima kasih Ibu Lucy atas pertanyaannya. Baik, saya ulangi. Jadi pertanyaannya adalah, jika karyawan tersebut resign di bulan Maret dan mendapatkan THR serta bonus seperti contoh, lalu karyawan tersebut bekerja kembali, apakah pasti akan kurang bayar saat lapor SPT pribadinya, dan apakah bisa tidak menjadi kurang bayar? Baik, jadi untuk eh, di sini adalah belum tentu terjadi kurang bayar Ibu Lucy, karena hal ini juga sangat bergantung pada komponen penghasilan yang diterima oleh karyawan tersebut. Selain itu, pada akhir tahun pajak ini juga dilakukan perhitungan kembali, atau pada masa pajak terakhir itu nantinya akan dilakukan perhitungan kembali dengan mempertimbangkan pengurang penghasilan brutonya, seperti ada iuran dana pensiun DPLK dan komponen lainnya yang mungkin belum diperhitungkan secara optimal pada pemotongan pajak bulanan. Namun, untuk perlu diperhatikan juga bahwa saat perhitungan pajak Desember, ketika penggabungan penghasilan perusahaan lama dan perusahaan baru, ini ya nantinya kan akan eh, berdampak pada peningkatan jumlah pajak yang harus dipotong pada saat masa pajak terakhir atau Desember. Dan ini nanti akan berimplikasi ke THP atau take home pay jika pemberlakuan gross
grossnya ini dan peningkatan biaya tunjangan pajak di perusahaannya ini dengan sistem yang berbeda. Jika di perusahaan sebelumnya yaitu gross, namun di perusahaan selanjutnya itu net, ini nantinya akan berimplikasi ke THP karyawan karena pada perusahaan lama dan perusahaan baru terdapat perbedaan tipe pajak. Jadi perhitungannya nanti akan berbeda. Dan secara teknis untuk penghasilan di perusahaan sebelumnya ini bisa digabungkan dengan cara menyerahkan BPA 1 yang di perusahaan lama ke perusahaan baru, sehingga di perusahaan baru nantinya akan langsung memperhitungkan PPh 21 dengan cara menggabungkan penghasilan perusahaan masa sebelumnya dengan penghasilan perusahaan di saat ini, sehingga pada saat pelaporan pajak pribadi di awal tahun berikutnya ini akan menghindari kurang bayar pajak dari karyawan. Sekian Alia. Baik, terima kasih Nia atas jawabannya. Jadi, sebenarnya memang belum tentu akan terjadi kurang bayar untuk saat lapor pajak pribadi itu melihat dari nilai nilai penghasilan saat finalisasi di masa pajak terakhir. Nah, untuk minimalisasi potensi kurang bayar, kita bisa memasukkan atau menghitungkan SPT masa sebelumnya, bukti potong sebelumnya dari perusahaan lama untuk dihitungkan saat finalisasi di perusahaan baru. Namun mungkin perlu diperhatikan ya, hal ini penggabungan bukti potong itu akan mempengaruhi THP untuk tipe pajak gross karena diberatkan kepada karyawan pemotongan pajaknya dan mungkin peningkatan biaya tunjangan pajak untuk perusahaan dengan sistem net. Mungkin selanjutnya saya akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ari Yasa terkait dengan aturan untuk perubahan teks status. Apakah masih sama dengan aturan pajak sebelumnya, di mana hanya boleh menggunakan satu teks status dalam 1 tahun pajak? Silakan rekan-rekan. Oke, baik. Jadi, Bapak dan Ibu, tidak terdapat perubahan terkait dengan aturan teks status, baik menggunakan aturan lama atau aturan yang baru, yaitu untuk 1 tahun pajak harus menggunakan satu teks status yang sama, yang dihitung sejak awal tahun atau di bulan Januari. Apabila perubahan teks status terjadi setelah awal tahun, maka akan digunakan sebagai teks status di tahun berikutnya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Mita atas jawabannya. Jadi kita hanya bisa tetap peraturan tetap sama. Kita hanya tetap bisa menggunakan satu teks status untuk dalam satu tahun masa pajak. Mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk dari Ibu Lunata. Apakah boleh THR dibayarkan dengan 50% dalam bentuk uang dan 50% lagi dalam bentuk voucher belanja? Silakan rekan-rekan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Lunata. Apakah boleh THR dibayarkan dengan 50% dalam bentuk uang dan 50% dalam bentuk voucher belanja? Baik, untuk menjawab ini kita juga merujuk kembali kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh, di mana tunjangan hari raya atau THR ini wajib dibayarkan dalam bentuk uang, di mana menggunakan mata uangnya rupiah. Dengan demikian, THR ini tidak diperbolehkan diberikan dalam bentuk selain uang, termasuk voucher belanja, barang, atau bentuk fasilitas lainnya. Jadi, jika perusahaan membayarkan THR dengan skema 50% uang dan 50% voucher, maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, sebagai catatan, jika perusahaan ingin memberikan voucher atau benefit lainnya, ini boleh ditambahkan, tapi ini bukan sebagai THR, ini di luar THR. Jadi THR tetap harus dibayarkan 100% dalam bentuk uang, karena voucher hanya boleh diberikan sebagai benefit tambahan, bukan bagian dari THR. Sekian Alia.
Baik, terima kasih Nia atas jawabannya. Jadi kita tidak boleh ya membayarkan THR ke karyawan dengan komponen seperti 50% uang uang tunai dan 50% voucher belanja ataupun bentuk lainnya. Jadi harus 100% dalam bentuk nominal uang atau rupiah nominal uang. Dan mungkin akan saya bacakan pertanyaan selanjutnya untuk dari Bapak Samirat. Apakah diperbolehkan perusahaan membayarkan THR terlambat setelah hari raya dengan persetujuan karyawan? Silakan rekan-rekan. Baik, secara umum ya Bapak dan Ibu tidak diperbolehkan perusahaan membayarkan tunjangan hari raya setelah hari raya, meskipun ada persetujuan dari karyawannya gitu ya. Jadi ini juga dapat mengacu pada ketentuan Permenaker nomor 6 tahun 2016. Itu sudah ditetapkan bahwa untuk pembayaran THR itu dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Nah, ketentuan ini bersifat wajib sehingga persetujuan karyawan tidak dapat mengesampingkan kewajiban tersebut. Keterlambatan pembayaran tunjangan hari raya tetap dianggap pelanggaran. Perusahaan dapat dikenakan sanksi administrasi termasuk dengan denda denda. Nah, kesimpulannya tunjangan hari raya tidak boleh dibayarkan setelah hari raya walaupun disepakati dengan karyawan karena itu juga dapat melanggar ketentuan yang berlaku. Demikian, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Mita atas jawaban yang diberikan. Jadi kita tuh tidak boleh membayarkan THR terlambat setelah hari raya karena itu tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah ya. Jadi seminimal mungkin kita membayarkan H-7 dari hari raya untuk THR karyawan. Mungkin selanjutnya akan saya bacakan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Prawesti. Apakah karyawan yang baru join H-7 hari raya berhak mendapatkan THR? Silakan. Baik, terima kasih Ibu Prawesti atas pertanyaannya. Jadi, karyawan yang baru join H-7 hari raya, apakah berhak mendapatkan THR? Baik, kita kembali merujuk lagi kepada Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR keagamaan, khususnya di pasal 2, di mana disebutkan bahwa THR wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus. Dengan demikian, karyawan yang baru bergabung H-7 sebelum hari raya, di mana karyawan tersebut memiliki masa kerja kurang dari 1 bulan, ini tidak berhak mendapatkan THR secara normatif. Namun, jika perusahaan tetap ingin memberikan THR kepada karyawan yang baru join H-7 hari raya, ini juga diperbolehkan, di mana itu akan kembali lagi kepada peraturan perusahaan terkait perhitungan THR yang diberikan kepada karyawan baru tersebut. Sekian, Alia. Baik, jadi diperbolehkan sesuai dengan peraturan perusahaan jika emang perusahaan ingin memberikan karyawan tersebut kalau new hire itu uang THR. Namun apakah jika tidak diberikan apakah tidak apa-apa? Tidak, karena kan itu sesuai peraturan itu H-30 hari. Em, Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Anton Siaan. Untuk karyawan non-muslim, apakah boleh mendapatkan THR pada saat Idul Fitri dan saat hari keagamaan seperti Natal, karyawan tersebut tidak dibayarkan lagi THR atas Natalnya? Silakan rekan-rekan bisa dijawab. Baik, jadi berdasarkan pasal 5 ayat 1 gitu ya di Permenaker 6 tahun 2016. Jadi untuk pembayaran THR itu diberikan 1 kali dalam setahun dan disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing pekerja. Akan tetapi ada kalanya seorang raya keagamaan yang dirayakan
Baik, melainkan di ya, baik. Izin saya lanjutkan. Baik, untuk pertanyaan dari Bapak Anton Sihaan, untuk karyawan non-Muslim, apakah boleh mendapatkan THR pada saat Idul Fitri? Dan saat hari keagamaannya seperti Natal, karyawan tersebut sudah tidak dibayarkan lagi untuk THR Natalnya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Bapak. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 di Permenaker nomor 6 tahun 2016, untuk pembayaran THR itu diberikan satu kali dalam setahun dan disesuaikan dengan hari raya keagamaannya masing-masing bagi para pekerja. Akan tetapi, ada kalanya seorang pekerja mendapatkan THR tidak di hari raya keagamaannya karena mungkin ada sesuatu hal yang harus case-case tertentu. Seperti yang disebutkan juga dalam pasal 5 ayat 3 Permenaker nomor 6 tahun 2016, pemberian THR ini disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing, terkecuali kesepakatan pengusaha dan juga pekerja menentukan lain. Nah, kesepakatan ini harus dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi, apabila ada kesepakatan antara karyawan dan juga pengusaha bahwa THR akan dibayarkan bersama dengan hari raya keagamaan lain, maka karyawan dapat mendapatkan THR di hari raya keagamaan yang telah disepakati. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Reza atas jawabannya. Jadi diperbolehkan untuk perusahaan untuk membayarkan, misalnya contoh ada karyawan eh, yang beragama hari keagamaannya itu di Natal, tapi dibayarkan uang tunjangan hari raya itu di saat Lebaran. Itu diperbolehkan asal itu tuh udah tertuang di peraturan perusahaan dan peraturan perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaannya. Selanjutnya akan ada pertanyaan dari Bapak Danara. Jika perusahaan dalam kondisi sulit atau merugi, apakah diperkenankan untuk tidak membagikan THR khususnya untuk jajaran direksi dengan catatan direksi menyetujui hal tersebut? Silakan rekan-rekan. Ya, baik Bapak Danara, terima kasih atas pertanyaannya. Jika perusahaan dalam kondisi sulit atau merugi, apakah diperkenankan untuk tidak membagikan THR, khususnya di jajaran direksi dengan catatan direksi sudah menyetujui hal tersebut? Baik, kita tetap rujuk pada Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR, di mana kewajiban pembayaran THR ini ditujukan kepada pekerja atau buruh atau karyawan. Sementara itu, untuk jajaran direksi atau bukan pekerja dan buruh dalam konteks hubungan kerja di ketenaga kerjaan ini lebih ke organik atau inti-inti dari perusahaan. Sehingga jika perusahaan dalam kondisi sulit atau merugi dan dari direksi pun menyetujui untuk tidak didistribusikan THR kepada direksi, maka hal tersebut diperbolehkan karena hal ini bukan kewajiban normatif seperti pada karyawan. Sebagai catatan penting, kebijakan ini tidak boleh diterapkan ke karyawan karena THR tetap wajib dibayarkan. Jadi, sebaiknya harus ada dokumentasi formal, misalnya notulen atau surat pernyataan direktif tersebut yang menyetujui untuk menghindari isu governance ataupun audit yang akan dilakukan nantinya. Seperti itu, Alia. Baik, terima kasih Nia atas jawaban yang diberikan. Jadi untuk misalnya perusahaan dalam kondisi sulit atau merugi, jadi apakah bisa tidak dibayarkan THR-nya untuk jajaran direksi? Bisa saja, asalkan direksi itu menyetujui hal tersebut dan tertuang dalam perjanjian atau pernyataan resmi untuk menghindari jika suatu saat ada audit ataupun governance isu lainnya. Selanjutnya,
Ini pertanyaan tambahan dari Ibu Lucy Permatahati terkait dengan kesimpulan poin 6 bahwa eh, karyawan yang menerima THR atau bonus dan kemudian resign tidak otomatis dirugikan asalkan difinalisasi pajaknya dengan benar. Yang dimaksud dengan finalisasi pajaknya dengan benar itu yang seperti apa ya? Mungkin silakan rekan bisa dijawab. Baik, terima kasih Ibu Lucy atas pertanyaan tambahannya terkait dengan kesimpulan poin nomor 6 bahwa karyawan yang menerima THR atau bonus dan kemudian resign tidak otomatis dirugikan asalkan ada finalisasi pajak yang benar. Yang dimaksud finalisasi pajak yang benar itu yang seperti apa ya? Baik, yang dimaksud dengan finalisasi pajak yang benar adalah ketika pelaksanaan perhitungan dan pemotongan pajak ini dilakukan dengan sesuai di mana peraturan perpajakannya yang ini berlaku. Maksudnya adalah jadi ketika secara tahunan atau di akhir masa kerja nantinya kan akan dimasukkan seluruh penghasilan dan juga pengurang. Lalu nantinya juga akan dilakukan penyesuaian agar pajak yang dibayar sesuai dengan kewajiban pajak sebenarnya, sehingga pada akhir tahun nantinya karyawan tidak dirugikan maupun diuntungkan secara tidak tepat. Atau em, untuk secara praktik, finalisasi yang benar ini mencakup dari menghitung keseluruhan total penghasilan bruto dalam setahun atau di setahun juga. Walaupun karyawan resign di bulan Maret, penghasilannya ini tetap dihitung dalam konsep tahunan atau annualized, dan juga kemudian dihitungkan lagi seluruh komponen pengurangnya, baik dari biaya jabatan, iuran pensiun, dan juga PTKP sesuai status pajak terakhirnya, di mana nantinya juga terdapat pajak penghasilan 21 terutangnya yang akan muncul uh, lalu dikalikan dengan tarif progresif sesuai lapisan penghasilan yang berlaku, dan juga kita bandingkan hasilnya dengan pajak yang sudah dipotong sebelumnya. Apakah terjadi lebih bayar atau terjadi kurang bayar? Kemudian kekurangan Kemudian nantinya akan dilakukan penyesuaian di masa pajak terakhir atau ketika resign dengan memperhatikan kekurangan dipotong di bulan terakhirnya atau kelebihan pajak yang dibayarkannya. Lalu dari karyawan bisa memperoleh SPT tahunan karyawannya secara akurat ketika finalisasinya ini sudah melalui perhitungan ulang pajak tahunannya dengan sesuai. Sekian Alia. Baik, terima kasih nih ya atas jawaban yang diberikan. Saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Rosefa, tunjangan hari raya itu dikenakan pajak penghasilan apa ya? Oke, mungkin rekan-rekan silahkan dijawab. Baik, Bapak dan Ibu, jadi untuk tunjangan hari raya itu dikenakan pajak apa? Itu tunjangan hari raya dikenakan dengan pajak PPh Pasal 21 merupakan komponen penghasilan bruto yang akan dihitungkan menggunakan tarif efektif rata-rata. Pada bukti potong 1721A1 akan masuk ke dalam bagian B, yaitu di rincian penghasilan dan perhitungan PPh Pasal 21 pada row 7, yaitu berupa tantim, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan tunjangan hari raya. Demikian, Bapak dan Ibu. Baik, jadi terima kasih Miftah atas jawaban yang diberikan. Jadi untuk THR akan dikenakan pajak penghasilan apa ya? Jadi sebenarnya THR maupun pajak penghasilan bulanan itu tetap sama, yaitu akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata. Tapi misalnya kita pembayaran THR kan mungkin akan terpisah, seperti tahun ini terpisah dari mungkin ada perusahaan yang terpisah dari penggajian norma bulanannya. Jadi walaupun seperti itu, bukti potong ataupun pajak yang akan dihitungkan itu adalah pajak sebulan. Jadi seperti contoh yang sebelumnya kami berikan, hal ini mungkin akan mendongkrak pajak di bulanannya karena tarif-tarifnya akan
ikut tarif yang terbesar gitu. Dan nominal THR ini akan tertuang di row 7 di saat mungkin Bapak dan Ibu dapat 1721 di akhir masa pajak, yaitu terkait tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR. Eh, Sekian, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adi Patria terkait mengapa setiap perusahaan berbeda-beda dalam membayarkan THR. Ada yang satu kali gaji dan ada yang lebih dari satu kali gaji. Baik, terima kasih Bapak Adi Fatria. Pertanyaannya adalah, mengapa setiap perusahaan berbeda-beda dalam membayarkan THR? Ada yang satu kali gaji dan ada yang lebih dari satu kali gaji. Baik, kita masih merujuk pada Permenaker nomor 6 tahun 2016, di mana peraturan terkait dengan perhitungan THR ini khususnya pada pasal 4 bahwa pembayaran pembayaran THR kepada karyawan ada yang satu kali gaji dan ada yang lebih dari satu kali gaji. Ini kita merujuk pada pasal 4 bahwa hal itu diperbolehkan dan juga berbeda-beda perhitungannya sesuai dengan besaran nilai THR keagamaan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, ataupun kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR keagamaan, dengan catatan bahwa THR yang diterima oleh karyawan ini tidak lebih rendah dari ketentuan minimum. Dan jika ada kebijakan yang lebih tinggi, maka harus dijalankan secara konsisten sesuai aturan dari internal perusahaan tersebut. Sekian, Alia. Baik, terima kasih Nia atas jawaban yang diberikan. Jadi seperti yang kita pernah sampaikan sebelumnya, jadi perusahaan tuh banyak yang beda-beda. Ada yang satu kali gaji atau mungkin ada yang lebih dari satu kali gaji pekerja. Nah, itu diperbolehkan asalkan THR yang diberikan tidak lebih rendah dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya akan saya bacakan pertanyaan dari Bapak Reden. Bolehkah uang THR yang diberikan dimasukkan sebagian atau seluruhnya ke dana pensiun? Silakan dijawab rekan-rekan. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terkait dengan apakah boleh tunjangan hari raya diberikan itu dimasukkan ke dana pensiun gitu ya. Jadi terkait hal tersebut boleh-boleh saja dilakukan dengan catatan telah disepakati dengan karyawan secara tertulis, contohnya pada perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi ada dokumen tertulisnya gitu ya Bapak Ibu untuk ketika ketika uang THR itu dialihkan ke dana pensiun. Demikian, Bapak dan Ibu. Baik, jadi diperbolehkan saja untuk eh, memasukkan sebagian atau seluruh uang THR ke dana pensiun seperti DPK jika emang karyawan bersedia dan telah tertulis di perjanjian kerja karyawan tersebut. Baik, akan saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Bolehkah dari Ibu Florencia, bolehkah THR dibayarkan dalam bentuk barang, contohnya beras, kue, emas, ataupun lainnya, yang nilainya senilai atau setara dengan nominal THR? Silakan rekan-rekan. Baik, terima kasih Ibu Florencia atas pertanyaannya terkait bolehkah THR dibayar dalam bentuk barang, contohnya beras, kue, emas, dan lain-lain yang senilai dengan nilai nominal THR tersebut. Baik, seperti pertanyaan yang sebelumnya sudah ditanyakan terkait dengan pembayaran THR 50% uang dan juga 50% berupa voucher. Hal ini mengacu pada Permenaker nomor 6 tahun 2016 dan tentunya tentang THR keagamaan, khususnya pasal 6 disebutkan bahwa tunjangan hari raya atau THR wajib dibayarkan dalam bentuk
uang dan menggunakan mata uang rupiah. Jadi tidak diperbolehkan diberikan dalam bentuk barang atau natura berupa beras, kue, atau parsel, emas, dan bentuk lainnya. Dan namun sebagai catatan, perusahaan boleh memberikan parsel atau hampers atau hadiah sepanjang itu berada di luar dari pembayaran THR. Sekian Alia. Baik, terima kasih nih ya atas jawaban yang diberikan. Jadi boleh saya, mohon maaf. Jadi tidak boleh memberikan menggantikan nilai THR dengan barang lainnya seperti beras, kue atau emas dan lainnya. Namun boleh saja diberikan parcel itu sebagai additional atau nilai tambahan untuk pekerja. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Septiana Rukmana. Untuk karyawan harian lepas itu berhak atas THR. Apakah perlakuannya sama seperti karyawan PKWT? Silakan rekan-rekan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi untuk karyawan harian lepas itu berhak atas THR. Apakah perlakuannya sama gitu ya seperti pekerja PKWT gitu. Jadi untuk karyawan harian lepas tetap berhak mendapatkan tunjangan hari raya selama memiliki hubungan kerja dan telah bekerja minimal 1 bulan secara prinsip. Pemberian THR ini sama dengan karyawan PKWT, yaitu diberikan penuh sebesar 1 bulan upah bagi eh, yang masa kerjanya 12 bulan atau lebih, dan secara proporsional bagi yang bekerja kurang dari 12 bulan. Namun perbedaan utamanya terletak pada dasar perhitungan upah, di mana karyawan PKWT menggunakan gaji bulanan tetap, sedangkan untuk karyawan harian lepas menggunakan rata-rata upah yang diterima baik berdasarkan 12 bulan terakhir maupun selama masa bekerja. Demikian. Baik, terima kasih Miftah atas jawaban yang diberikan. Jadi pegawai harian lepas itu perbedaan utamanya terletak dari dasar penghitungan upahnya dibandingkan dengan karyawan PKWT. Baik, pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir pada sesi pada hari ini, Bapak dan Ibu. Usai sudah sesi tanya jawab untuk webinar kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam memberikan pertanyaan atas topik webinar yang telah kami hadirkan pada hari ini. Terima kasih dan saya akan kembalikan lagi sesi ini ke rekan saya Ridwan. Silakan Ridwan. Baik, terima kasih Alia. Iya, jadi Bapak dan Ibu, usai sudah webinar GASI berbagi tips and trik penggajian hari ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Izinkan kami sampaikan bahwa kami akan kirimkan link materi dan rekaman webinar hari ini yang dapat diakses di website kami. Lalu kami mohon bantuan Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisikan post survei setelah meninggalkan Zoom webinar ini. Terutama untuk kami, lalu jadi paham bagaimana kami bisa selenggarakan webinar yang lebih baik. Karena memang kami berencana jalankan webinar GASI berbagi pengetahuan penggajian secara berkala. Dan kami lalu akan jadi paham topik penggajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Mohon juga menyampaikan bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan atau membutuhkan layanan GASI, silahkan hubungi kami dan dengan sangat amat senang hati kami akan layani. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih telah berhadir dan sampai bertemu di GASI webinar berikutnya. Libur panjang di bulan Juni, pergi berkunjung ke rumah besan. Saya akhiri acara hari ini, terima kasih, semoga acaranya berkesan.